Halo Lur, saya akan unboxing eh, jam. Kayak ini jam, nggak ada tulisannya sih di depan. Tapi ini jam merek kalau nggak salah SKRJ, sorry nggak lupa. Karena ini beli jam ini secara random banget. Karena eh, jam-jam yang saya miliki itu pada kerusakan. Ada yang baterainya habis, ada yang eh, detiknya itu kayak kelepas, dan terakhir ganti baterai itu kena orang yang aduh harganya itu kayak dimahalin banget lah. Udah tua sih, kita juga mau nawar, kasihan juga, tapi menurut saya harganya agak nggak wajar. Ganti baterai bisa 150.000. Dia ngeliat-liat eh, jamnya juga, padahal kan ya baterainya baterai yang sama gitu ya. Tapi ya oke lah. Eh, Mungkin di tempat lain kita hanya dicas baterainya aja, tapi jasa ada, tapi ya lama banget lah. Karena saya waktu itu ngasih ke dia ada beberapa jam sekalian yang diisi baterainya, cuman jadi overprice banget waktu itu, kaget kami. Nah, itu udah mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu, dan udah pada rusakan, ada yang putus, yang kaliber itu putus ininya. Terus ini beli Ray ini yang saya bilang uh, namanya apa ya, itu dia ikut muter kan detiknya, saya muter gini ikut muter, harusnya kan dia muter sendiri. Ini merek Ray ya, jam-jam murah sih dan sebenarnya bergaransi, cuman struknya kita simpan di mana udah lupa. Ini ada sebuah jam mereknya CRRJ. Ini mungkin memang udah garis tangan saya membeli ini, karena tadinya mau beli Halio apa gitu ya, jadi sport watch gitu yang bisa untuk mengukur tekanan tekanan darah ya nggak sih, pokoknya buat lari, jantung gitu-gitu kan. Harganya 560-an, lagi diskon. Cuman ternyata apa yang saya mau itu nggak ada, warnanya hitam tuh nggak ada. Dia nawarin silver, saya nggak mau. Dia nawarin yang agak kotak, saya nggak mau. Akhirnya beli ini, dan ini harganya 200.000 dong, 200-an ribu plus masih sisa. Saya beli stylus pen buat HP saya Samsung 165.000, jadi masih sisa dapat dua barang, masih sisa. Kita akan unboxing, terlalu panjang bukanya 3 menit. Nah, ini CRR JU. Ini cukup ringan ya, dan seperti ini. Ada pengamannya, dan ada kotak kecilnya nih, kita lihat. Nah, ini dia jamnya. Wih, kok nggak tahu ya. Ini sekilas nih, saya giniin, jarum panjangnya ikut gerak, sedikit bergerak. Kalian bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Ah, gerakan, tahu gerakan? Gerak dia, jarum panjangnya. Tapi ini sekilas saya lihat, ini mirip-mirip jam gas. Saya pernah punya jam gas yang mirip seperti ini, dan zaman dulu gas itu kan harganya 1 juta, 1 juta 100, kalau diskon ya masih 800-an, 800 dekat 900. Ini mirip banget secara look, terus kayak kulitnya apa strapnya ini mirip-mirip. Di sini ada tulisan genuine leather, tapi apa ya genuine tenan. Nanti kita lepas dulu anunya, kita lepas dulu ini. Oke. Nah, lihat baik-baik, ini jamnya. Dia memiliki 2
dua bulatan kecil krono ya istilahnya, L3 ya sama yang bawah. Dan krononya ini aktif krononya. Pertama kita akan cocokkan dulu jamnya. Sekarang jam setengah 10 lebih 3, jam 9.38 malam. Kita putar 9.40 lah ya. Ini 9.40. Oke. Terus kita kencengin. Oh, ini nggak bisa kencang, jadi nggak bisa ditarik atau turunin kayaknya. Makanya dia gampang banget bergerak. Kalau kesentuh ini bergerak ininya. Apa namanya? Ini puterannya ini. Karena dia nggak bisa dikunci. Atau bisa? Nggak bisa, guys. Nggak bisa, betul-betul langsung gerak nih. Oh bisa guys, baru tahu bahwa ternyata ada putih-putihnya di sini yang kunci. Hahaha, sorry ya, ini harus kita lepas dulu kayaknya. Hiro. Oke, 9.40, 9.41. Oke, bisa dikunci sekarang, bisa ditekan. Kalau sudah dikunci gini, walaupun kita putar-putar ini nggak gerak. Dan detiknya udah jalan. Oke, sekarang kita akan cek kronografnya. Krono. Oke, kalau yang atas ini kita tekan, maka krono yang tengah bawah itu dia akan bergerak. Tanya fokusnya kelihatan nggak kalian? Dia gerak tuh. Wah. Saya nggak tahu tuh. Itu ada tulisannya second, jadi ada tulisannya second. Oh jadi dia detik juga tuh. Jadi kalau ditekan, oh jadi sorry, jadi yang atas ini kalau kita tekan dia berhenti, kalau kita tekan lagi dia jalan tuh. Jadi ini sekarang dia jalan, yang bawah ini posisi sekarang ke atas ya. Dia jalan di yang bawah ini. Kalau kita tekan lagi dia akan berhenti. Yang bawah ya, Oke, jadi dia gerak ya. Terus setelah kita kunci, dia digini-giniin, jarum panjangnya udah nggak gerak lagi. Sekarang yang bawah kita lihat apa fungsinya. Sama, dia juga memberhentikan detik yang di krono yang tengah bawah. Gimana kalau kita tekan dua-duanya? Oh, dia bisa muter. Dia muter. Aku good itu mah. Good fashion taste. Kayak di reset lagi gitu bisa dia.
Jadi kalau kita tekan atas terus bawah dia muter. Jadi setelah ini kita jalankan nih krono yang bawah tuh. Kalian bisa lihat nggak ya? Kecuali ini. Caranya nge-reset lagi adalah tekan yang atas satu kali, kemudian yang bawah satu kali. Tuh dia akan reset. Tapi saya belum tahu cara menggerakkan dua krono yang di kiri dan kanan, yang di tengah-tengah ini ya. Terus di sini kan ada anunya. Oke. Kalau kita tarik satu kali, kita putar, maka ini adalah tanggal. Kebetulan hari ini adalah tanggal 31. Kita bisa setting 26, 27, 31. Sekarang tanggal 31. Nah, kita tarik, kita kembalikan lagi. Nah, Tapi itu dulu Mbak Sarah punya, Mas Ide punya, mereka couple. Sama Mbak Langi kan? Enggak, yang itu beda. Oh bukan. Bukan. Ini Mbak Wen. Oh tuh sama Mbak Langi. Kapan bertiga di Pizza Hut. Pizza. Bukan. oke, seperti ini. Dan untuk build quality-nya saya ini untuk harga 200.000 loh. 200 ribuan. Nggak nyangka ini bagus loh ini. Jadi kalau merek yang saya sebutkan sebelumnya yang saya pernah miliki zaman-zaman dulu itu, sekarang kan harganya mungkin antara 1 juta sampai 2 juta bahkan 3 jutaan ya. Itu kualitasnya dulu ya kayak gini ini. Mirip kayak gini nih. Saya yakin saya masih punya yang modelnya mirip-mirip ini. Dan kalau dijajarin mungkin mirip. CRR JU ya. Ide besok bawa device. Terus kita akan coba pakai. Dia masih pakai sistem yang pakai apa nih? Kalap gitu ya, apa ya? Bukan yang cetekan. Nih. Kalau dipakai, orang kira ini jam. Wah, jamnya mahal nih. Apa tuh ya? Wah, di atas 2 juta nih, 3 juta, 4 juta kali. 200.000 nih. Jadi kesimpulan akhirnya ini recommended ya, meskipun 2 krono itu yang atas fungsinya belum jelas, bisa jadi hanya sekedar hiasan aja yang atas, tapi secara tampilan look oke banget nih. Untuk harga 200-an ribu kamu bisa tampil lebih parlente, lebih eksklusif dengan jam ini. Sekian dulu review saya CRR JU. Foto dulu. Oke, ini adalah tampilannya setelah dipakai. Gimana? Bagus juga kan? Mirip case nih. Oke, ralat dari video sebelumnya. Jadi ternyata ini kronografnya ini berjalan ya. Jadi krononya ini berjalan. Jadi contoh ini yang bawah ini kan detiknya jalan nih.
Nah, itu dia jalan di angka 30. Terus nanti setelah mencapai angka 60, maka ini yang di sisi kiri atas ini dia akan bergerak. Nah, ini saya udah setel jarumnya ada di angka 10, berarti ini udah 10 menit saya jalankan kronografnya. Sementara yang ini bulatan yang kanan ini, kronograf kanan ini, dia nanti kalau udah 1 jam, maka dia akan bergerak satu strip. Nah, jadi ini fungsinya sebagai stopwatch ya untuk menghitung waktu. Jadi udah berapa lama nih? Misalkan gini, kita melakukan perjalanan naik motor gitu ya. Udah kita start kronografnya kita start. Jadi kita start dengan cara menekan tombol yang ini di kanan atas ini, kita start. Coba kita ulang lagi aja ya. Kita stop dulu ini dengan cara menekan ini yang atas sekali, kemudian yang bawah 1 kali. Nah, dia akan kembali tuh, dia akan kembali mundur, hitungan mundur. Begitu juga dengan menitnya akan mundur. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita naik motor atau naik mobil dari Jogja ke Solo, kita ingin mengetahui berapa jam perjalanannya, maka kita startlah kronografnya. Kita tekanlah tombol yang di kanan atas ini, tab ini ya. Maka si kronografnya ini, si krono ini akan berjalan. Nah, ini udah 10 detik. Dan setiap 1 menit, maka yang di kiri atas ini akan bergerak 1 kali. Begitu seterusnya sampai dia 1 jam ini bergerak. Ternyata sampai di Solo kita stop. Ini udah bergerak 2 strip. Ini bergerak sampai angka 5. Ini masih bergerak sampai angka 40. Maka perjalanan ke Solo adalah 2 jam 5 menit 40 detik. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini saya juga ralat, saya bilang kan harganya 250-an gitu ya. Tahu nggak? Ini harganya sama ongkirnya, sama potongan Shopee 198.000. Jadi nggak nyampe 200.000 guys. 200.000 nggak nyampe. Ini kalau zaman dulu cuma dapat HP-HP bajakan doang guys. Worth it banget.